Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf, tapi juga terima kasih. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir dalam acara yang baik ini, yaitu adalah diskusi yang diselenggarakan oleh IDI terkait dengan masalah pilkada dan juga pandemi. Dan terima kasih sudah diundang dan diberikan kesempatan untuk kemudian mempresentasikan apa yang menjadi concern saya pribadi dan juga kami yang ada di Sonjo sebenarnya, dan juga masyarakat Jogja pada umumnya terkait dengan masalah pandemi dan kaitannya dengan pilkada. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk sharing materi terkait dengan masalah ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah paparan yang ingin saya jelaskan dalam kesempatan ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan mendasarnya adalah kalau kita melakukan pilkada serentak di tengah pandemi COVID ini bagaimana? Nah, saya akan menggunakan analisis game teori nanti untuk menjelaskan fenomena ini dan apa yang perlu kita lakukan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya mulai dari tantangan kita. Jadi sebenarnya tantangan kita hanya ada 3 dari pembangunan itu. Yang pertama adalah, ya mohon maaf, kita harus mengakui kita tidak tahu diri kita sendiri dan kita tidak tahu lawan. Banyak hal yang di Indonesia ini kita tidak punya. Umumnya adalah database pun kita tidak lengkap, bahkan yang namanya database kependudukan kita belum lengkap, baru 172 juta yang clean and clear. Kita belum seperti negara-negara maju yang lain, jadi tidak ada negara maju yang tidak memiliki database kependudukan, dan kita pernah mencoba melakukan punya single identity number atau disebut dengan NIK, tetapi malah justru dikorupsi. Itulah fakta di lapangan. Yang kedua adalah sektor informal kita sangat tinggi proporsinya, dan sampai saat ini kalau tidak salah sekitar 60% dari perekonomian itu ada di sektor informal. Dan sampai saat ini sejak kita merdeka sampai sekarang belum ada satu presiden pun itu yang memiliki komitmen untuk kemudian mentransformasi sektor informal menjadi formal. Yang ketiga adalah aspek kelembagaan yang masih compang-camping seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat apa dampaknya terhadap ketika ini sebelum adanya COVID itu kondisi memang sudah seperti ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan COVID? Bapak Ibu sekalian, COVID ini perlu dilihat sebagai perang kalau menurut saya pribadi. Ketika kami menginisiasi gerakan Sonjo Sambatan Jogja, itu sebenarnya berangkat dari pemikiran bahwa ini adalah perang. Tapi perang dengan siapa? Perang itu selalu ada musuhnya. Perang ini adalah dengan diri kita sendiri. Loh, kok bisa? Ya karena kita berhadapan dengan COVID, virus yang sangat kecil, yang tidak terlihat, tetapi virus itu kemudian bisa tertransmisi, itu karena kita banyak melakukan mobilitas, juga berkerumun, ataupun juga melakukan kerumunan dan acara-acara yang banyak melibatkan banyak orang, begitu ya, sehingga kemudian COVID itu menular. Itu justru karena perilaku kita sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, kapan pandemi akan berakhir? Jadi kita tidak tahu. Itu sebabnya kita akan memainkan apa yang disebut dengan the survival game. Nah, kita perlu menumbuhkan sense of crisis, dan ini kita sampai kapan ini? Ya mungkin 2-3 tahun itu paling cepat. Itu pun belum ada tanda-tanda akan selesai juga, katakanlah virus vaksin ditemukan. Apakah itu menyelesaikan? Belum ada kepastian mengenai hal itu, dan kalaupun toh vaksin ada, masih dibutuhkan waktu untuk semua orang Indonesia, atau katakanlah 75% orang Indonesia itu mendapatkan vaksinasi. Sehingga yang diperlukan kemudian adalah bagaimana menjaga agar keberlanjutan dari gerakan kemanusiaan ini, jadi sustainability. Jadi kita tidak berbicara tentang sprint, kita berbicara tentang maraton. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya kemudian dengan pilkada dan lain sebagainya? Mari saya ingin ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini adalah suatu negara, dan masyarakat itu adalah bagian dari negara atau elemen dari negara. Nah, di sana di dalam negara itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada bisnis. Jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mobilisasi sumber daya itu dilakukan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Lalu juga bagaimana kita membagi peran kita antara peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di masa pandemi ini. Apakah masing-masing elemen itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum? Nah, mari kita lihat bagaimana peran ini, pembagian peran ini. Mari kita jujur untuk melihat ini.
masyarakat dan dunia usaha itu ketemunya dengan Mas Ngawi. Nah, saya kebetulan dari Ngawi, jadi terima kasih nih teman-teman GPM, gerakan pakai masker, itu memakai namanya tagline-nya kemudian adalah Mas Ngawi. Jadi maskeran ngadoh wiji. Gitu. Tapi pemerintah juga memiliki tugas, yaitu adalah trace, test, treat. Pertanyaannya kemudian adalah di antara keduanya ini, seberapa besar kemudian kita sudah melakukan semua ini dengan optimum. Jujur kalau kita mau jujur, ya belum optimum semuanya. Jadi kalau kita lihat hanya ada 3 provinsi yang baru melakukan tes itu yang sama atau di atas rekomendasi WHO, itu hanya 3 provinsi dari 34 provinsi yang kita miliki. Kalau kita melihat bagaimana masyarakat menerapkan maskeran, ngadoh, dan wiji, itu juga masih punya problem di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dari data ini, misalkan, bagaimana penyebaran COVID ini masih belum menunjukkan perlambatan. Ini fakta di lapangan. Ini saya ambilkan dari websitenya Respon COVID-19 dari rekan-rekan MIPA, yaitu dipandegani oleh Pak Mardhani. Ya, Pak Mardhani ini dosen MIPA dan beliau membuat data ini, jadi kurva, menghasilkan kurva epidemiolog. Nah, kalau kita lihat di berbagai tempat di sini belum menunjukkan adanya perlambatan. Ini fakta di lapangan. Lalu kemudian mari kita lihat event analysis. Sampai akhir tahun ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan tanpa adanya pilkada pun sebenarnya kita itu masih punya masalah, yaitu apa? Epi curve atau epidemiologi curve itu masih naik. Nah, sementara kita punya pilkada dan masa kampanyenya adalah dimulai 26 September hingga nanti 1 minggu, kalau tidak salah ini, mohon maaf nanti dikoreksi, 1 minggu sebelum 9 Desember 2020. Nah, selain itu kita memiliki event yang lain, yaitu adalah Oktober itu ada long weekend. Kemudian akhir tahun ya, akhir tahun itu juga panjang, itu libur panjang juga karena ada Natal dan juga tahun baru, dan libur yang di masa lalu itu kemudian diundurkan ke sana kalau tidak salah, itu yang terjadi. Selain itu juga akan ada pilihan lurah kalau tidak salah, atau pilihan kepala desa. Jadi pertanyaan kemudian adalah ini semua ini memunculkan apa? Memunculkan mobilitas manusia dan menyebabkan orang berkumpul. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana kaitannya dengan penyebaran COVID. Jelas kalau ini masih dilakukan ya jelas banyak. Sehingga saya tidak yakin bahwa epidemic curve ya atau epi curve itu mencapai puncak sampai akhir 2020. Mungkin baru Januari 2021 baru mencapai puncak. Mengapa? Karena ada event ini. Ini dasarnya pada event ya. Ini yang kita menggunakan cara berpikirnya menggunakan event-event saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Saat ini sebenarnya adalah kita mengalami perubahan dari nature atau state of the world. Jadi ketika state of the world bergerak, apa yang perlu dilakukan? Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum COVID, itu kerumunan dan mobilitas manusia itu adalah tulang punggung perekonomian. Ya, perekonomian bergerak karena ada mobilitas manusia yang tinggi dan juga barang dan jasa yang tinggi, dan itu hal yang wajar dalam perekonomian. Tetapi kemudian ketika dalam kondisi COVID, nah ini nature sudah bergerak atau state of the world-nya bergerak, di mana di situ mobilitas dan kerumunan itu justru menyebarkan COVID, dan itu tidak kita inginkan. Itu sebabnya kemudian kita menerapkan working from home misalkan di bulan Maret sampai Mei. Nah, ini adalah posisi di mana terjadi perubahan nature atau perubahan state of the world. Nah, state of the world atau nature itu apa? Itu adalah lingkungan di mana kita mengambil keputusan. Seperti halnya kayak siang dan malam. Perilaku kita di siang dan malam itu berbeda. Lah kenapa? Karena state of the world-nya berbeda. Hal yang sama juga terjadi ketika musim penghujan atau musim kemarau. Cara mengkonsumsi kita berbeda, cara perilaku kita berbeda. Nah, sekarang dengan COVID, itu sama sebenarnya. Jadi kita sekarang sedang bergerak, ya. Nature ini sedang bergerak. Apakah ini sudah settle? Belum. Settle-nya nanti kapan? Yaitu adalah pasca COVID, pasca pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana pasca pandemi, ya kita belum tahu. Sekarang kita berada di tengah-tengah pandemi. Pada saat ini sebenarnya kita sedang berada pada taraf apa yang disebut dengan tanggap darurat.
Belum saatnya untuk bicara recovery, masih tanggap darurat. Bapak Ibu sekalian. Sehingga mobilitas dan kerumunan itu pasti akan menyebar COVID-19. Nah, lalu kita lihat, kemarin kita mendiskusikan, ada dilema antara kesehatan dan ekonomi. Benarkah ada dilema itu? Orang selalu mengatakan, kita butuh mengendalikan COVID, ya, tapi kita juga butuh makan. Loh, siapa yang mengatakan kemudian kalau kita mengendalikan COVID kemudian kita tidak makan? Nah, itulah kekeliruannya. Itu sebenarnya bukan dilema di situ. Yaitu adalah optimalisasi biasa saja. Jadi optimalisasinya bagaimana? Tentukan dulu fungsi kendala, yaitu adalah protokol COVID-19. Bahwa semua orang ketika melakukan aktivitas ekonomi, pastikan mereka mengikuti protokol COVID-19. Lalu kemudian, tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa? Kinerja ekonomi atau aktivitas ekonomi. Tapi aktivitas ekonomi itu dibatasi oleh protokol COVID. Jadi mana yang tidak bisa ditawar? Yang tidak bisa ditawar itu protokol COVID-nya. Loh, nanti pertumbuhannya berapa? Ya jangan bicara pertumbuhan. Karena tidak logis. Anda berbicara pertumbuhan atau Anda melakukan setting pertumbuhan, itu jadi masalah. Jadi yang benar bagaimana cara berpikirnya? Tentukan dulu fungsi kendalanya terkait dengan COVID-19, lalu coba lakukan terobosan-terobosan, alternatif mekanisme yang bisa orang melakukan aktivitas ekonomi dengan tetap mengikuti protokol COVID. Lalu dari situ barulah kita mengetahui pertumbuhan ekonominya berapa. Itu yang logis. Tapi tidak untuk dibalik. Kalau Anda balik dulu misalkan pertumbuhan ekonominya harus dipatok dulu, harus positif atau harus 3% atau 5%. Ya pasti kalau itu yang terjadi, dia tidak bisa ditawar, pertumbuhan ekonominya tidak bisa ditawar, berarti Anda harus mengalahkan kesehatannya. Nah ini tidak mungkin. Jadi protokol kesehatannya kemudian ditekuk-tekuk nggak karu-karuan, kemudian jadi relaksasi, itu nggak akan selesai. Kenapa? Karena recovery ekonomi itu ditentukan oleh keberhasilan penanganan COVID-19, bukan sebaliknya. Ya, saya ulangi. Recovery ekonomi itu ditentukan oleh keberhasilan penanggulangan COVID-19 dan bukan sebaliknya. Jadi tetap saja kesehatan adalah utama. Mari. Cuma yang sekarang terjadi masalah adalah tidak hanya kita memiliki dilema, tapi seringkali kita tuh sengaja membuat dilema atau yang saya katakan sebagai dilema. Jadi sebenarnya tidak dilema, tapi itu kemudian dipaksakan untuk jadi dilema. Ya siapa yang salah? Ya kita sendiri memaksakan hal yang sebenarnya tidak penting kok jadi seolah-olah jadi penting. Pertanyaan saya, kalau aktivitas ekonomi harus dilakukan, oh iya, betul. Tapi apakah aktivitas politik harus dilakukan sekarang? Pertanyaannya, bisa ditunda nggak? Kalau itu bisa ditunda, ya nggak ada masalah tuh untuk ditunda. Jadi pertanyaan saya awal adalah, apakah kita melihat bahwa pandemi itu musuh bersama nggak? Kalau itu iya, lalu ada pertanyaan, apakah urgen membahas RUU yang dampaknya jangka panjang, dan RUU itu dirancang sejak sebelum COVID? Kayaknya enggak urgen. Itu ditunda ya bisa. Pertanyaan kedua, apakah urgen melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi? Ya, banyak negara tidak melakukan pilkada, tidak melakukan pemilu. Mari membedakan hal yang urgen dan tidak urgen di dalam pandemi ini. Karena dari situlah kemudian untuk bagaimana kita menunjukkan adanya sense of urgency, adanya sense of crisis, dan kita melihat bahwa COVID ini adalah musuh bersama. Jadi pertanyaannya, melakukan 3T dan 3M, oh itu urgen. Memutar roda perekonomian dengan mematuhi protokol COVID-19, oh itu urgen. Membahas RUU yang disusun sejak pra-COVID itu tidak urgen. Melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi itu juga tidak urgen. Karena itu bisa didelay sebenarnya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan. Mari kita menggunakan pemodelan game teori. Ya, pertanyaannya adalah apakah masyarakat sudah terbiasa dengan kampanye daring? Nah ini yang perlu kita tanyakan bersama. Sebelum kita memodelkan itu kita tanyakan dulu kebiasaan-kebiasaan kita. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Alternatif kalau kemudian kita tetap melakukan pilkada di tengah pandemi, apa yang perlu dilakukan? Berarti kampanyenya harus daring dong, karena harus mengikuti protokol COVID. Pertanyaannya, masyarakat sudah terbiasa enggak? Apakah masyarakat punya akses semua untuk mengakses daring?
Apakah cakadanya terbiasa dan nyaman dengan kampanye daring? Ya. Lalu bagaimana dengan kebiasaan pengerahan massa? Ini yang disebut dengan habit formation. Bagaimana dengan kebiasaan kunjungan ke tempat-tempat umum, selama kampanye, makan bersama, dan lain sebagainya? Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa sanksi hukum bagi cakada ataupun juga masyarakat yang melanggar protokol COVID? Lalu yang paling penting itu di sini, apakah pemerintah memiliki kapasitas memadai untuk melakukan 3T? Saat ini untuk 3T masalah tes, kita jauh di bawah negara-negara ASEAN. Mohon maaf, itulah faktanya. Lalu kita melakukan pilkada. Pertanyaannya, bisa nggak kita kalau mau seperti itu, tesnya itu harusnya adalah disesuaikan dengan minimum standarnya WHO untuk semua daerah di Indonesia. Apakah ini sudah dipenuhi belum? Nah, pertanyaannya, kalau apapun kalau kita lihat dari jawaban-jawaban yang ada di situ, pasti kita akan sampai pada pemodelan seperti ini. Nah, gamenya apa sih yang bisa dilihat? Yaitu adalah business dilemma. Business dilemma itu polanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ngambil C atau D, ya, punya strategi C atau D. Jadi kalau dan di situ yang namanya D itu lebih dominan daripada C. Nah, C itu apa? D itu apa? C itu sebenarnya adalah ketika kita patuh terhadap protokol kesehatan. D itu kalau kita melanggar kesehatan, melanggar protokol. Kita lihat mana yang menjadi dominan. Cara bacanya bagaimana? Kita ada pemain 1, pemain 2, pemain 1 menghadapi strategi C dan D, pemain 2 menghadapi strategi C dan D. Lalu kalau kita lihat payoff-nya itu, payoff yang depan itu milik pemain 1. 9 dengan 5 lebih besar 9. 3 dengan 1 lebih besar 3. Sehingga bagi pemain 1 itu D lebih dominan daripada C. Nah, hal yang serupa juga terjadi pada pemain 2 karena ini adalah simetrik. Nah, artinya apa? The best response untuk memainkan game ini itu adalah D, yaitu apa? Tidak mematuhi protokol COVID. Dan DD, ya, tidak patuh, itu adalah Nash equilibrium, pure strategy Nash equilibrium dalam game ini. Ini yang terjadi. Jadi gamenya akan terjadi seperti ini. Ya. Nah, selama pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol? Tidak. Apakah kita juga tegas terhadap cakada yang melanggar protokol? Misalkan ada cakada melanggar protokol kemudian dicoret sebagai calon kepala daerah. Mungkin nggak seperti itu? Berani nggak seperti itu? Kalau jawabannya tidak, ya makanya game seperti ini yang akan muncul. Apa yang muncul? The best responnya itu justru tidak patuh. Agar apa? Bisa ketemu langsung, kumpulan massa, dan lain sebagainya. Dan itu artinya nantinya tidak patuh itu merupakan Nash equilibrium. Nah, dampaknya apa? Pasti akan terjadi kumpulan massa yang banyak, mobilitas massa yang banyak dari sekarang sampai nanti pilkada nanti, dan dampaknya kemudian adalah berbanding lurus dengan penyebaran COVID. Nah, pertanyaannya, apakah ada alternatifnya? Oh, ada. Ya, ada. Bagaimana itu? Bagaimana mengubah game tadi? Payoff dari game tadi sedemikian rupa menjadi seperti ini. Artinya, begitu ada orang tidak patuh, itu dia mendapat sanksi. Ya, jadi ini tadi ya, kalau patuh protokol, orangnya patuh, itu lebih dominan daripada tidak patuh. Karena kalau patuh, main 1 misalkan, itu adalah dia dapat 5 atau 7. Tapi kalau dia tidak patuh, itu dapatnya -1 atau -1. Ya. Artinya dia dikeluarkan dari calon kepala daerah misalkan, didiskualifikasi misalkan. Maka itu akan membuat orang mendorong orang untuk patuh. Nah, kalau game ini bisa dibuat gamenya diatur sedemikian serupa seperti ini, jika pemerintah mampu tegas menindak pelanggaran terhadap protokol COVID-19, baik terhadap masyarakat ataupun juga cakada, maka game akan berubah seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka base responnya apa? Patuh protokol. Nash equilibriumnya apa? Patuh protokol. Cuma pertanyaannya, ini mungkin nggak? Mungkin. Cuma pertanyaannya, mau nggak? Mengapa kok ada pertanyaan mau nggak? Karena ini kemudian ini adalah proses yang tidak mudah untuk dilakukan, biayanya juga besar, dan butuh ketegasan kita bersama. Nah, biasanya orang Indonesia susah untuk tegas. Kenapa? Karena ada rasa sungkan dan lain sebagainya. Ini fakta di lapangan. Jadi, apa yang perlu dilakukan kemudian?
Ya, menurut saya hanya ada kalau melihat bagaimana cara kita bersikap dalam kehidupan hubungan sosial sehari-hari, kayaknya kalau ini tetap kita paksakan, maka dampaknya pasti akan negatif kaitannya dengan penyebaran COVID. The best strateginya apa sebenarnya? Rekomendasi saya, tunda pilkada. Kenapa? Karena ini hal yang bisa ditunda sebenarnya. Demi COVID, demi penanganan COVID dengan baik di Indonesia. Yang kalau kemudian diubah seperti ini, pertanyaan apakah mungkin? Ya mungkin. Cuma pertanyaannya, kita mau nggak? Kita cukup nggak sumber daya untuk melakukan ini semua? Ya. Apakah kita cukup memiliki komitmen nggak? Masyarakat, pemerintah itu memiliki komitmen untuk melakukan ini. Nah, kalau kemudian pertanyaan dari tiga tadi tidak bisa, hanya ada satu best response yang perlu kita lakukan. Tunda pilkada sampai pandemi selesai. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita lihat pandemi ini seperti halnya perang dunia, krisis ekonomi, selalu membawa perubahan besar. Ya. Sehingga pertanyaan saya adalah, apa logis kemudian membahas RUU di tahap ini? Apa logis melaksanakan pilkada serentak? Ya. Sementara sekarang ini norma sedang bergerak. Dan norma tidak memungkinkan kita saat ini, kondisi saat ini, itu untuk banyak melakukan kumpulan, melakukan mobilitas individu, dan lain sebagainya. Mungkin nggak kita mencari cara, yaitu adalah bagaimana melakukan pilkada dengan cara yang aman. Sampai saat ini belum ada cara untuk seperti itu. Misalkan dilakukan menggunakan daring sepenuhnya. Apakah sudah berterima umum? Apakah kita bisa kemudian menerapkan juga? Ya kalau di perkotaan, bagaimana dengan yang di pedesaan? Bagaimana dengan di daerah pelosok? Ini masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Dan saya yakin sampai saat ini belum ada jawabannya. Mungkin itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.